Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Astri Muriningsih dengan NIM 44014190083. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum respirasi menggunakan sampel ikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum kali ini yaitu yang pertama ada kapur sirih seperti ini. Kemudian ada kunyit. Ini saya menggunakan kunyit bubuk agar lebih praktis. Ini tuh dicairkan dengan air yang secukupnya. Boleh juga menggunakan kunyit yang asli. Kemudian siapkan 3 wadah seperti gelas atau botol. Jangan lupa dinamai untuk mempermudah mengingat-ingat sampelnya nanti. Wadah pertama atau gelas pertama ini saya beri label A yang nantinya akan berisi air dan juga kunyit. Kemudian ada gelas B yang nantinya akan berisi air kapur dan juga larutan air kapur dan juga kunyit. Kemudian gelas yang ketiga ini nantinya akan berisi air kapur, kunyit dan juga 3 ekor ikan. Lalu juga siapkan wadah yang cukup untuk menampung setengah liter air. Kemudian timbangan ini tuh untuk mengukur volume airnya. Kemudian jangan lupa siapkan airnya. Nah, untuk melakukan praktikum kali ini, langkah yang paling pertama kali yang perlu dilakukan adalah membuat larutan air kapur, yaitu wadah ini akan diisi dengan 3 sendok air kapur, sendok kapur sirih. Setelah itu encerkan dengan 300 cc air. Ini baru 200 cc, kurang lebih segini. Masukkan, kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah rata seperti ini, kita harus menunggu sampai airnya itu sedimennya itu mengendap. Nah, setelah larutannya ini sudah terpisah antara air dan juga sedimennya, kemudian kita harus mengambil dengan hati-hati air yang ada di atasnya. Jangan sampai tercampur kembali. Kita ambil sebanyak 100 cc. Nah, ini adalah 100 cc air kapur atau larutan stoknya. Nah, kemudian kita akan masukkan ke wadah ini. Kemudian kita masukkan 900 cc air. Kita lalu aduk kembali. Nah, larutan air kapur sudah jadi.
Selanjutnya yang di depan saya ini itu gelas A ini berisi air biasa 100 cc. Kemudian gelas B berisi larutan air kapur juga 100 cc, dan gelas C berisi 100 cc larutan air kapur. Nah, kemudian pada masing-masing gelas ini teteskan 4 tetes kunyit, air kunyit. Kemudian aduk. Kemudian setelah ini kita akan memasukkan 3 ekor ikan ke dalam gelas C yang berisi larutan air. Kemudian tunggu hingga 15 menit. Jadi pada praktikum kali ini, pada wadah 1 yang berisi air biasa setelah ditetesi kunyit, larutan berubah menjadi warna kuning bening. Sedangkan pada wadah kedua yang berisi air kapur setelah ditetesi kunyit, larutan berubah menjadi warna jingga. Kemudian pada wadah ketiga yang berisi air kapur setelah ditetesi kunyit, larutan berubah menjadi warna jingga juga. Pada wadah 1 setelah dibiarkan selama 15 menit, larutan tetap berwarna kuning bening dan tidak keruh. Kemudian pada wadah 2 setelah dibiarkan selama 15 menit, larutan tetap berwarna jingga agak keruh. Kemudian pada wadah 3 setelah diberi ikan sebanyak 3 ekor dan dibiarkan selama 15 menit, larutan berubah menjadi warna jingga keruh. Nah, hasil akhir pada wadah ketiga itu terjadi perubahan warna yang semula jingga menjadi jingga keruh. Dengan demikian itu bisa disimpulkan bahwa praktikum kali ini tuh memiliki kesesuaian teori, yaitu respirasi menghasilkan karbon dioksida. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perubahan warna pada larutan. Nah, indikator yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur secara kualitatif kadar CO2 sisa pernapasan adalah air kapur sirih. Nah, pembuatan larutan kapur encer dilakukan dengan mencampurkan kapur sirih dengan air dan menunggu hingga mengendap. Selanjutnya dilakukan pemisahan bagian yang jernih dan endapannya. Nah, bagian yang jernih itu akan dijadikan menjadi air kapur stok. Dengan menambahkan air ke dalam air kapur stok, maka akan menghasilkan air kapur yang encer dan siap digunakan. Larutan kapur harus diencerkan karena jika konsentrasinya terlalu pekat atau tinggi akan menyebabkan reaksi tubuh ikan yang hiperaktif. Dalam hal tersebut akan mempercepat kematian pada ikan karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Nah, pada praktikum respirasi ini, air yang biasa yang berada pada wadah pertama berubah menjadi warna kuning setelah diberi tetesan sari kunyit. Hal ini membuktikan bahwa air biasa itu bersifat netral dengan pH 7. Nah, pada wadah kedua dan ketiga yang berisi air kapur encer setelah diberikan tetesan sari kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi warna jingga. Hal ini menunjukkan bahwa air kapur encer bersifat basa yang memiliki pH lebih dari 7. Nah, sari kunyit itu digunakan sebagai indikator asam basa dari bahan alami. Hasil yang diperoleh dari praktikum yang telah saya lakukan, tidak ada perubahan warna
pada wadah pertama dan kedua. Nah, wadah pertama tetap berwarna kuning, sedangkan pada wadah kedua tetap berwarna jingga. Kemudian perubahan terjadi pada wadah ketiga yang telah ditambahkan 3 ekor ikan. Perubahan yang terjadi adalah air kapur encer berubah menjadi keruh, tidak seperti wadah kedua. Nah, sehingga memiliki kesesuaian dengan teori, yaitu respirasi menghasilkan karbon dioksida. Nah, ketika ikan dimasukkan ke dalam wadah berisi air kapur encer, ikan itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi akan bereaksi dengan kalsium hidroksida yang ada pada air kapur dan menghasilkan kalsium karbonat. Senyawa kalsium karbonat itu yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Pada praktikum ini itu terdapat prinsip apabila air kapur bereaksi dengan karbon dioksida maka akan terbentuk butiran kapur. Nah, bila butiran kapur masih bercampur atau belum mengendap, maka air kapur terlihat menjadi keruh. Prinsip reaksi yang terjadi jika air kapur bereaksi kembali dengan karbon dioksida, maka akan terbentuk lagi butiran kapur yang akhirnya akan mengendap. Sekian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.